Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang lewati. Fase di mana hidup tidak benar-benar buruk, namun juga tidak pernah benar-benar naik. Tidak miskin sekali, tidak sukses juga, dan justru di fase inilah kebanyakan orang terjebak seumur hidupnya. Mereka menyebutnya fase aman. Padahal sesungguhnya itu adalah fase paling berbahaya. Karena di titik ini, seseorang tidak cukup tersiksa untuk berubah, namun tidak cukup sadar untuk naik level. Banyak orang mengira naik level hidup adalah soal uang. Jika penghasilan naik, hidup naik. Jika pekerjaan lebih bagus, hidup naik. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada orang yang penghasilannya naik, tetapi hidupnya tetap sempit. Ada orang yang jabatannya tinggi, namun pikirannya tetap kecil, karena naik level hidup tidak dimulai dari luar. Ia selalu dimulai dari cara seseorang melihat dirinya sendiri. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, melainkan identitas yang tidak pernah diperbarui. Banyak orang masih hidup dengan identitas lama yang sebenarnya sudah tidak relevan. Mereka sudah dewasa, namun masih berpikir seperti versi takut mereka di masa lalu. Mereka sudah punya peluang, namun masih bereaksi dengan mental bertahan hidup. Dan selama identitas ini tidak berubah, uang hanya akan lewat. Datang sebentar, lalu pergi lagi. Naik level hidup selalu menuntut satu hal, keberanian untuk melepaskan versi lama diri sendiri. Dan inilah yang paling sulit. Karena versi lama itu memberi rasa aman. Ia familiar, ia dikenal, ia bisa ditebak. Naik level berarti memasuki wilayah di mana kamu belum mahir, belum diakui dan belum nyaman. Itulah sebabnya kebanyakan orang lebih memilih hidup yang bisa diprediksi daripada hidup yang berkembang. Mereka tidak takut gagal, mereka takut terlihat baru, terlihat bodoh, terlihat belum jadi siapa-siapa. Padahal setiap orang yang hari ini terlihat berhasil pernah melewati fase itu. Fase canggung, fase sendirian, fase tidak dipahami. Perbedaannya hanya satu, mereka tidak kembali. Naik level hidup tidak terjadi saat kamu menambah sesuatu. Ia terjadi saat kamu berhenti membawa beban lama ke level berikutnya. Pola pikir lama, kebiasaan lama, lingkaran lama, semua itu tidak bisa ikut naik. Dan selama kamu masih mempertahankannya, hidup akan terus menahanmu di tempat yang sama. Di video ini, kita tidak akan membahas cara cepat kaya. Kita akan membahas mengapa kebanyakan orang bahkan tidak pernah sampai di tahap siap menerima kelimpahan. Karena sebelum uang datang, mental harus naik level lebih dulu. Dan jika kamu merasa hidupmu seperti berhenti di satu titik yang sama, bukan karena kamu kurang usaha. Bisa jadi karena sudah waktunya kamu berhenti hidup dengan identitas lama yang tidak lagi cocok dengan potensi hidupmu. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas kesalahan paling umum yang membuat orang merasa sibuk, namun tidak pernah benar-benar naik level. Kesalahan yang terlihat wajar, namun diam-diam mengunci hidup di level yang sama selama bertahun-tahun. Pada titik ini, kita harus jujur pada satu hal yang sering dihindari manusia. Masalah hidupmu bukan karena kamu kurang potensi. Masalahnya adalah kamu hidup di level yang sudah lama kamu lewati. Kamu tumbuh, tetapi lingkunganmu tidak. Kamu berubah, tetapi sistem di sekitarmu masih memperlakukanmu seperti versi lama dirimu. Dan disitulah konflik dimulai. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena nasib buruk, tetapi karena mereka berusaha naik level tanpa berani meninggalkan ruang lama. Mereka ingin hidup baru dengan kebiasaan lama. Mereka ingin hasil baru dengan identitas lama. Itu tidak mungkin. Setiap level baru menuntut versi baru dari dirimu. Dan versi baru itu selalu harus membayar harga. Harga pertama adalah kesepian. Saat kamu naik level, kamu akan kehilangan banyak hal.
Bukan karena kamu salah, tetapi karena frekuensimu berubah. Topik pembicaraanmu berubah. Cara berpikirmu berubah. Cara kamu melihat waktu, uang, dan hidup berubah. Dan orang-orang yang nyaman di level lama akan merasa terganggu oleh keberadaanmu. Mereka mungkin tidak membencimu, tetapi keberanianmu membuat mereka tidak nyaman. Karena tanpa kamu ucapkan satu kata pun, hidupmu menjadi cermin yang menampar mereka. Itulah sebabnya, orang yang naik level sering diserang bukan karena kesalahan, tetapi karena perbedaan. Di level lama, kamu dihargai karena kesamaan. Di level baru, kamu diserang karena perbedaan. Dan ini penting. Jangan salah mengartikan serangan sebagai tanda bahwa kamu salah jalan. Seringkali, itu justru tanda bahwa kamu sedang benar. Level berikutnya selalu terasa sepi di awal. Bukan karena tidak ada siapa-siapa, tetapi karena belum banyak orang yang sampai di sana. Dan inilah jebakan paling berbahaya. Saat seseorang mulai naik level, lalu merasa kesepian, ia berpikir, "Aku salah arah." Padahal yang terjadi adalah, ia hanya terlalu cepat dibanding lingkungannya. Orang-orang sukses, orang-orang tenang, orang-orang yang hidupnya terkendali, mereka semua pernah melewati fase ini. Fase di mana kamu tidak cocok lagi dengan keramaian lama, tetapi belum sepenuhnya masuk ke lingkaran baru. Ini fase transisi. Dan di fase inilah kebanyakan orang menyerah. Mereka menurunkan standar. Mereka kembali ke kebiasaan lama. Mereka mengecilkan mimpi agar tetap diterima. Dan sejak hari itu, hidup mereka berhenti bertumbuh. Naik level bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain. Naik level adalah berhenti bernegosiasi dengan versi lama dirimu. Ini tentang disiplin saat tidak ada yang melihat. Tentang konsistensi saat tidak ada yang memuji. Tentang ketenangan saat tidak ada yang memahami. Dan semakin tinggi levelmu, semakin sedikit kamu perlu menjelaskan dirimu. Karena di level tertentu, penjelasan bukan lagi kebutuhan. Hasilmu yang berbicara. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidup terasa sempit, lingkungan terasa berat, dan dirimu terasa tidak lagi cocok, mungkin masalahnya bukan hidupmu. Mungkin kamu hanya sudah terlalu besar untuk ruang yang lama. Dan itu bukan kutukan, itu tanda. Tanda bahwa kamu harus melangkah ke level berikutnya. Pada akhirnya, naik level tidak pernah tentang dunia di luar sana. Ia selalu tentang keputusan sunyi di dalam dirimu. Tidak ada momen dramatis, tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan. Hanya satu keputusan kecil yang diulang setiap hari. Apakah kamu hidup sebagai dirimu yang sadar, atau sebagai versi lama yang nyaman tapi stagnan? Kebanyakan orang tidak gagal karena tidak mampu. Mereka gagal karena terlalu lama menunda keputusan itu. Mereka menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi ideal, menunggu dukungan. Padahal level berikutnya tidak pernah menunggu. Ia hanya terbuka untuk mereka yang berani melangkah tanpa kepastian. Naik level berarti berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti berharap pada orang lain, berhenti menunggu validasi. Karena di titik ini, kamu sadar satu hal, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Dan itu bukan kabar buruk, itu kabar terbaik yang bisa diterima manusia. Karena saat kamu sadar tidak ada penyelamat, kamu berhenti berharap dan mulai bertindak. Kamu berhenti mengeluh dan mulai bertanggung jawab. Kamu berhenti bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Dan mulai bertanya, apa yang harus aku ubah hari ini? Level tertinggi bukan tentang kekayaan, bukan tentang status, bukan tentang pengakuan. Level tertinggi adalah ketenangan. Ketenangan karena kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ketenangan karena kamu tahu apa yang tidak lagi kamu kejar. Ketenangan karena kamu tidak membutuhkan izin siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. Di level ini,
kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak mudah terpancing, tidak mudah iri, tidak mudah takut, karena kamu paham hidup bukan lomba cepat, tetapi perjalanan sadar. Dan orang yang sadar tidak panik melihat orang lain berlari, karena ia tahu kemana ia sedang berjalan. Jika hari ini kamu merasa berbeda, merasa terpisah, merasa seolah hidupmu bergerak ke arah yang tidak dipahami orang lain, jangan kembali ke belakang. Itu bukan kesalahan arah, itu tanda pertumbuhan. Naik level memang sunyi, naik level memang berat, naik level memang menuntut kehilangan versi lama dirimu. Tetapi hanya dengan cara itulah kamu bisa bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi bertanya apakah perjalanan ini layak. Karena kamu akan sadar, semua rasa sakit, semua kesepian, semua disiplin yang sunyi adalah harga yang pantas untuk hidup yang sepenuhnya kamu kendalikan.